Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan kelas 7. Untuk pengertian dari himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Di sini kita akan menggarisbawahi yaitu kata jelas. Kemudian yang dinamakan kumpulan berarti ada satu atau lebih dari beberapa objek. Contohnya, kita akan membedakan yang mana yang himpunan dan yang mana yang tidak. Untuk yang pertama, di sini tertuliskan bahwa ada himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 11. Nah, di sini kata antara harus kita lihat, antara itu berarti 2 dan 11-nya tidak ikut karena antara. Kemudian bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu sudah pasti atau tidak? Kalau bilangan ganjil di sini bisa kita tuliskan 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11, 13 dan seterusnya. Di sini itu adalah sudah jelas bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari 1 sampai dengan 13 dan selanjutnya. Kemudian yang kita lihat di sini kan sudah pasti jelas. Yang kita lihat adalah batasnya antara 2 dan 11. Nah, di sini kan 2 itu kan sebenarnya tidak ada, tapi kan 2 itu posisinya di sini. Berarti antara 2 dan 11. Jadi 2 dan 11 itu sebagai pembatasnya. Berarti bilangan ganjil antara 2 dan 11 ada 3, 5, 7, dan 9. Nah, karena hal atau pernyataan ini tadi bisa menunjukkan secara jelas apa saja anggota-anggotanya, maka himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 11 dinyatakan sebagai himpunan. Kenapa kok dinyatakan sebagai himpunan? Karena nanti ada yang bukan merupakan himpunan. Nah, seperti apa yang bukan merupakan himpunan? Yang bukan merupakan himpunan itu biasanya mengandung kata sifat. Kenapa kok kata sifat? Karena kata sifat itu tidak memiliki kejelasan karena relatif, seperti cantik, seperti baik, banyak, tinggi. Nah, di sini ada contohnya. Himpunan buku yang menarik. Nah, bisa saja buku A menarik perhatiannya si B atau minatnya baca si B, tetapi tidak menarik minat baca si C. Nah, jadi kata sifat itu merupakan kata yang tidak jelas dalam himpunan. Jadi segala sesuatu yang mempunyai istilah sifat bukan merupakan himpunan. Jadi himpunan buku yang menarik merupakan himpunan atau tidak? Ya, di sini bukan merupakan himpunan. Himpunan makanan yang enak. Nah, kata enak, nah, orang Madura diminta akan masakan orang Jawa. Nah, pastinya ada yang tidak cocok. Jadi untuk enak juga bukan merupakan suatu kejelasan. Jadi bukan merupakan suatu himpunan. Sekarang untuk yang terakhir, contohnya himpunan bilangan cacah. Di sini sudah jelas bahwa cacah itu dimulai dari berapa? Ya, cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada pernyataan himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Berarti bagaimana? Cacah itu kan sudah jelas, kurang dari 10. Kita cek dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, yang diminta adalah kurang dari, berarti 10-nya ikut atau tidak? 10-nya tentunya tidak ikut karena 10-nya itu pembatasnya. Kalau ada istilah kurang dari sama dengan, baru 10-nya ikut. Seperti itu. Berarti anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ya, untuk selanjutnya yaitu menuliskan himpunan. Jadi segala sesuatu tentang himpunan tadi ada beberapa cara untuk menuliskannya. Ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata atau kalimat. Di sini ada contoh. D merupakan himpunan bilangan genap antara 4 dan 13. Nah, di sini bisa kita tuliskan dengan D sama dengan, untuk menentukan himpunan, nama himpunan itu D. Di sini entah itu menggunakan abjad apa saja, nanti nama himpunannya besar, sama dengan kurung kurawal buka, kemudian dituliskan dalam bentuk kalimat himpunan bilangan genap antara 4 dan 13. Ya, mohon maaf, kurung kurawalnya Papet menggunakan seperti ini, sebenarnya seperti ya ini yang sebenarnya. Terus kemudian yang kedua adalah notasi himpunan. Notasi himpunan ini seperti penyimbolan. Di sini ada D sebagai nama himpunan yang kita bahas tadi, kurung kurawal buka. Di sini ada X sebagai variabel yang mewakili yang kita bahas. Kemudian di sini ada tanda garis tegak, ini biasanya disebut atau dibaca sedemikian sehingga. Terus kemudian di sini ada titik-titik, ini biasanya dituliskan sebagai batas. Kok batas? Batas yang mana? Di sini batasnya yang dimaksud adalah batas yang seperti ini. Antara apa dan apa. Letaknya itu di mana, atau kurang dari berapa, lebih dari berapa, seperti itu. Terus di sini ada keterangan. Keterangan itu yang mana? Keterangan itu ini bilangan genap, ataukah bilangan cacah, ataukah bilangan ganjil, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung praktekkan untuk membuat atau menuliskan himpunan ke notasi himpunan. Di sini D sebagai nama himpunan tadi besar, kemudian kurung kurawal buka X sedemikian hingga. Di sini ada antara 4 dan 13. Berarti 4 kurang dari X kurang dari 13. Kemudian koma, di sini keterangannya apa? Keterangannya adalah bilangan genap. Yang kita bahas tadi kan variabelnya X. Jadi X itu bilangan genap. X merupakan bilangan genap, biasanya disimbolkan seperti huruf E ini. Pak Afif tuliskan di bawah bilangan genap. Kemudian ada kurung kurawal tutup. Nah, seperti itu. Mungkin yang sedikit harus diperhatikan adalah cara menentukan batas. Untuk menentukan batas, di sini kenapa kok X-nya ini di tengah-tengah? Di sini kita urutkan sebagai di sini yang paling rendah, di sini yang paling tinggi. Biasanya kita letakkan X-nya itu di tengah. 4 kurang dari X, X kurang dari 13, atau gampangnya X itu antara 4 dan 13. Ini juga harus diperhatikan lagi. Misalkan nanti ada cara atau ada soal ketika diminta mengubah notasi himpunan ke dalam kalimat atau cara yang selanjutnya atau cara yang ketiga. Misalkan ada yang seperti ini. Nah, cara membacanya yang paling mudah itu yang mana? Cara membacanya yang paling mudah adalah yang paling belakang dulu. Bilangan genap antara 4 dan 13. Oh, bilangan genap antara 4 dan 13. Kalau kita tuliskan semuanya bilangan genap dulu, misalkan dimulai dari 2, 4, 6, 8, kemudian 10, 12, kemudian 14. Kita cek antara 4 dan 13, berarti 4-nya itu pembatas. Terus kemudian 13-nya kan di sini. Nah, berarti antara 4 dan 13 itu ada 6, 8, 10 dan 12. Beda lagi apabila ada suatu hal di mana tandanya, tanda kurang darinya ini ada tanda sama dengannya. Misalkan di sini ada tanda
ini kan membacanya kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya seperti ini, berarti pembatasnya ikut apabila memenuhi syarat. Misalkan di sini X kurang dari sama dengan 4, oh berarti 4-nya jadinya ikut. Di sini 4, 6, 8, 10, 12. Terus kemudian kalau seperti ini bagaimana? Ini ada tanda kurang dari sama dengan 13. Apakah 13-nya ikut? Nah, di sini juga akan menyesuaikan dengan syaratnya tadi. Apakah 13 itu bilangan genap? Kalau tidak bilangan genap berarti ya tidak ikut karena syaratnya bilangan genap. Berarti di sini anggotanya tinggal 4, 6, 8, 10 dan 12. Penulisannya dituliskan dalam bentuk kurung kurawal seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah materi yang ketiga tentang menuliskan himpunan, yaitu mendaftarkan anggota. Nah, sama seperti yang kita bahas tadi, mendaftarkan anggota itu dituliskan satu persatu anggotanya. Kalau yang nomor 2 tadi, notasi itu kan dalam bentuk pengkodean. Kalau untuk yang nomor 1 tadi adalah menggunakan kalimat. Kalau yang nomor 3 itu mendaftar anggotanya, jadi ditulis satu persatu dengan jelas untuk anggota-anggotanya. Contohnya seperti yang di atas tadi. Misalkan ada tanda sama dengannya, berarti di sini 4 ikut, 13-nya tidak ikut. Oh, berarti apa saja? Berarti 4, 6, 8, 10, 12 selesai. Ini namanya dengan cara mendaftarkan anggota. Oke, untuk yang selanjutnya adalah himpunan semesta dan himpunan kosong. Untuk himpunan semesta dan himpunan kosong tidak begitu susah. Himpunan semesta adalah himpunan yang meliputi semua hal-hal yang dibahas atau yang menyertainya. Misalkan di sini A adalah Bumi, Mars, Venus. Berarti himpunan semestanya adalah himpunan yang meliputi semuanya. Ini apa? Bumi, Mars, Venus ini apa? Bumi, Mars, Venus adalah nama-nama planet di galaksi Bima Sakti. Berarti himpunan semestanya untuk yang A adalah di sini simbolnya S. Berarti nama planet di galaksi Bima Sakti. Untuk yang kedua, contohnya di sini ada Pak Hafid, Bu Yuyun, Pak Andi, Bu Sofi, dan Bu Miftah. Himpunan semestanya apa itu? Himpunan semestanya berarti himpunan yang meliputi ini. Kategorinya apa ini Pak Hafid, Bu Yuyun, Pak Andi, Bu Sofi, Bu Miftah? Ini adalah nama-nama guru matematika misalkan. Nanti kalau ada ditambahi Bu Lita, terus kemudian Pak Zainal, nah di situ baru karena lebih luas lagi berarti adalah guru atau nama-nama guru di SMP seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan. Contohnya, himpunan bilangan ganjil antara 3 dan 5. Di sini kan setelah 3 itu 4, setelah 4 5. Antara 3 dan 5 ada satu angka yaitu 4. Apakah bilangan ganjil 4 itu? Tidak. Berarti kalau bukan merupakan bilangan ganjil 4 itu berarti kan tidak ada himpunan yang ganjil di antara 3 dan 5. Kalau tidak ada berarti A adalah himpunan kosong. Berarti kalau kosong dituliskannya seperti ini. Begitu juga untuk yang B, himpunan siswa SMP yang berumur 32 tahun. Berarti apakah mungkin kalau untuk di daerah kita? Tidak lazim tentunya. Berarti untuk yang B ini juga bukan merupakan himpunan atau bukan merupakan himpunan yang mempunyai anggota. Berarti termasuk himpunan kosong. Ya, untuk yang selanjutnya adalah hubungan antar himpunan. Jadi ada beberapa himpunan yang memiliki keterkaitan. Misalkan di sini ada 2 himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B.
Di sini dituliskan secara mendaftar seperti tadi, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 7, 8, 9. Di sini ada hubungan yang pertama adalah irisan. Gampangannya irisan itu adalah yang dimiliki oleh kedua atau sesuai yang ditentukan. Simbolnya seperti huruf N. Misalkan di sini himpunan atau irisan dari A irisan B itu anggotanya apa saja. Nah, caranya mudah. A irisan B itu sama dengan B irisan A. Di situ antara A dan B itu yang sama apa saja. Di sini sama-sama mempunyai 3. Kemudian ada lagi sama-sama mempunyai 5. Ada lagi tidak ada ternyata. Oh, berarti yang sama yaitu 3 dan 5. Nah, berarti A irisan B adalah 3 dan 5. Langsung saja untuk materi yang selanjutnya adalah ini ada diagram Venn. Diagram Venn itu sebuah kotak dengan lingkaran-lingkaran yang membantu kita untuk menentukan hubungan antar himpunan. Di sini ada kotak, itu nanti mewakili adalah semua yang sedang kita bahas. Di sini biasanya dituliskan S atau semesta. Di sini ada 2 himpunan. Kalau ada yang berbeda berarti ada 2 lingkaran. Karena di sini ada 2 yang sama berarti nanti beririsan. Kata saja, dari kata saja sudah jelas yaitu beririsan. Di sini katakanlah di sini yang kiri itu yang A dan yang kanan itu yang B. Kita cek dulu untuk menentukan yang paling mudah. Yang sama itu kita letakkan di yang tengah-tengahnya. Berarti di sini ada 3 dan 5. Kemudian untuk A yang belum tersebutkan berarti kan ada 2, 4, 6. Di mana letaknya? Di sini. 2, 4, 6. Tanda titik ini untuk menentukan, untuk membedakan saja. Kemudian untuk yang B, di sini yang belum tersebutkan aja adalah 7, 8, 9. 7, 8, 9. Nah, kalau diminta untuk menentukan dalam bentuk diagram Venn, caranya seperti ini. Dan kalau nanti diminta untuk menentukan A irisan B-nya yang mana, berarti yang kita arsir yang ini, 3 dan 5. Seperti itu. Untuk irisan seperti itu. Kemudian untuk gabungan biasanya disimbolkan dengan huruf U. Kalau irisan belakangnya N berarti ya N, gabungan di sini U berarti di sini U. Jadi untuk membedakan, untuk mempermudah saja. Kalau dengan soal yang sama A B, A gabungan B berarti apa saja coba yang tadi ada tadi? Berarti antara A dan B semuanya digabung. Yang ada double dituliskan cukup 1 kali. 2 tulis 2. 3 tulis 1 kali. 4-nya ada 1, 5-nya ada 2, cukup ditulis 1. Kemudian setelah 5 ada 6, kemudian setelah 6 ada 7, 8 dan 9. Seperti itu. Bagaimana kalau untuk penulisan diagram Venn-nya? Sama seperti yang tadi. Untuk penulisan diagram Venn, di sini ada 2, di sini 3, 5, 2, 4, 6, kemudian 7, 8, 9. Yang membedakan antara yang atas dan yang bawah di sini adalah kalau gabungan berarti yang namanya gabungan berarti di sini digabung, yang diarsir semuanya ini. Seperti itu, ini namanya gabungan. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita membahas satu contoh soal himpunan, di sini ada materi selisih himpunan. Untuk materi selisih himpunan, di sini disimbolkan dengan tanda kurang. Di sini ada selisih dari A dan B, berarti A dikurangi B. Caranya, patokannya adalah kita mencari adakah yang sama di antara A dan B.
kita cek di sini sama-sama mempunyai 3, sama-sama mempunyai 4, sama-sama mempunyai 6, dan sama-sama mempunyai 7. Berarti kalau A dikurangi B, berarti semua yang di A tadi dikurangi yang sama. Berarti selisihnya atau sisanya tinggal 1, 2, dan 5. Bagaimana kalau B dikurangi A? Nah, kalau B dikurangi A, tinggal porosnya atau acuannya adalah yang B. B-nya kan ini semuanya dikurangi yang sama. Berarti di sini tinggal 8, 9, 10. Kemudian contohnya lagi untuk C dan D, misalkan C dikurangi D, berarti kita tentukan dulu yang sama apa saja ini. Ternyata ada 2, ada 6, kemudian ada lagi, oh ternyata sudah tidak ada. Kalau ternyata sudah tidak ada, tinggal kita cek C dikurangi D, berarti acuannya adalah yang C dikurangi yang sama dengan ini tadi. Berarti sisanya tinggal 1, 4, 8, dan 9. Tinggal seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah contoh soal penerapan himpunan bisa menggunakan bantuan diagram Venn. Untuk contoh soal, di sini ada 36 siswa. Siswanya tadi meliputi ada yang suka roti. Total yang suka roti adalah 18, suka permen itu ada 11, suka susu itu ada 17. Ingat-ingat, ini suka susu, bukan suka susu saja, bukan permen saja, bukan roti saja. Kemudian di antara ketiganya tadi ternyata ada yang double-double sukanya. Roti dan permen, suka roti sekaligus permen ada 8. Suka roti sekaligus susu ada 10. Suka permen dan susu ada 9. Ada yang double tadi ternyata ada yang suka ketiganya. Ternyata roti, permen, dan susu merupakan 3 hal atau suatu hal yang digemari. Jadi ada yang suka ketiganya, yaitu ada 6 anak. Pertanyaannya, berapa yang hanya suka permen? Nah, di sini nanti kita akan sangat membutuhkan atau bisa kita gunakan yaitu diagram Venn. Di sini kata kuncinya adalah apakah ada yang saling suka. Tadi di antara R, P, S ternyata semuanya ada yang saling suka, kemudian ada yang suka ketiganya. Berarti gambarnya seperti ini nanti. Nah, katakanlah di sini adalah yang roti, kemudian di sini yang permen, di sini yang susu. Kata kuncinya adalah yang suka ketiganya. Ketiganya berapa tadi? 6. Dituliskan dulu di sini 6. Terus kemudian yang suka roti dan permen. Roti sekaligus permen. Roti dan permen kan berarti seharusnya di sini kan? Kalau nanti kita coba diarsir, roti dan permen kan cuma ini. Nah, roti dan permen saja 8, sudah ada 6, berarti kurang berapa? Kurang 2. Kalau permen dan susu, di sini tertulisnya 9. Permen dan susu kan berarti ini. Permen dan susu yang di lingkaran susu dan lingkaran permen yang keduanya yang irisannya kan ini. Sudah ada 6, berarti di sini sisanya untuk ke-9 yaitu 3. Selanjutnya untuk roti dan susu ternyata tadi ada 10, berarti sudah ada 6, kan roti dan susu kan ini. Sudah ada 6 berarti sisanya 4. Nah, kita cek berapa totalnya ini. Oh, baru 15. Yang suka roti saja, yang suka roti tadi berapa yang suka roti? 18. Sudah ada berapa di lingkaran roti? 4 ditambah 6, 10 tambah 2, 12. Untuk ke 18 berarti kurang 6. Permen, sekarang permen. Sudah ada berapa di lingkaran permen? Ada 2 tambah 6 yaitu 8 tambah 3 itu berarti 11. Untuk ke 11 berarti permennya bagaimana? Kemudian
Untuk yang selanjutnya di sini ada, mohon maaf, ada pembenaran. Di sini permennya bukan 11 tapi 16. Nah, selanjutnya di sini yang suka permen itu kan 16. Di sini sudah ada 2 tambah 6 tambah 3 itu 11. Untuk ke 16 berarti 11 kurang 5. Sama halnya seperti ini, sudah ada 13 untuk yang susu. Padahal 17, berarti di sini kurang 4. Kita cek. 6 tambah 4 tambah 8, 18. 18 di sini tambah 5, 23. 23 tambah 7, 30. Padahal totalnya 36 siswa. Berarti ada yang tidak suka semuanya. Nah, dari 36 siswa ada yang tidak suka semuanya. Totalnya kan baru 30, padahal semuanya 36, berarti di sini ada 6 siswa. Di luar di sini. Nah, sekarang ini bisa menjawab dari pertanyaan ini, berapa yang hanya suka permen? Yang hanya suka permen berarti 5. Kenapa kok 5? Kan di sini tidak ada suka roti, tidak suka susu, hanya suka permen, berarti 5. Kemudian berapa yang tidak suka semuanya? Yang tidak suka semuanya ternyata tadi ada 6. Demikian untuk latihan himpunan, semoga akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.